Pimpinlah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Tegurlah hati kami, mampukan kami bisa mengerti. Tolonglah kami untuk bisa dapat melakukannya dengan rendah hati. Biar setiap perenungan ini tidak berlalu sia-sia, tapi menolong kami untuk bisa dapat makin mengenal kehendak-Mu, supaya kami memiliki belas kasihan, bukan hanya kepada diri kami, tetapi juga kepada orang-orang di luar diri kami. Sertailah waktu perenungan ini, pimpinlah ketika kami merenungkannya, boleh kami mengarahkan hati hanya kepada Tuhan semata. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kehendak-Mu. Pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, supaya dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata, dan Tuhan menggunakannya sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Hari ini mari kita melanjutkan perenungan kita dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar bagian yang kedua dari seri Memiliki Hati Kristus. Kita minggu lalu sudah belajar bagaimana bisa melihat seperti Kristus melihat. Dan hari ini mari kita belajar bagian yang kedua mengenai belas kasihan. Mari kita belajar dari Yesus sendiri yang adalah gembala kita yang agung itu. Bagaimana kita bisa memiliki dan bagaimana caranya. Saudara, tidak jarang orang memahami belas kasihan itu dalam konsep berpikir di dalam kelemahan. Maksudnya bagaimana? Orang berpikir kalau kita punya belas kasihan itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Kalau seorang laki-laki menangis karena dia tersentuh dan terenyuh melihat sesuatu yang begitu menggelisahkan hatinya, itu dianggap sebagai kelemahan. Masih ada yang menganggap demikian? Ih, kok laki-laki nangis? Malulah. Laki-laki itu harus seterong. Saudara, memang itulah yang diajarkan oleh dunia kita sejak kita kecil. Laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat. No. It's okay to be not okay. Laki-laki juga boleh menangis. Kadang-kadang kita merasa kuat, lalu kemudian merasa tidak perlu menunjukkan kelemahan. Saudara, padahal sesungguhnya mengekspresikan belas kasihan itu kepada orang lain adalah kekuatan karakter, kekuatan yang tidak semua orang bisa memilikinya, tapi semua orang bisa belajar dan bergumul untuk bisa memilikinya. Saudara, di sisi lain kita perlu sadari bahwa kita hidup di dalam dunia yang tidak peduli dengan belas kasihan. Atau lebih ekstrimnya sebenarnya bisa dikatakan bahwa dunia di mana kita berada ini tidak punya belas kasihan. Dunia di mana kita berada diisi oleh orang-orang yang fokusnya cuma mementingkan dirinya sendiri, betul enggak? Dia nggak peduli, teman satu kerja, satu meja pun, kalau bisa dia tidak lebih berhasil dari saya, kan itu yang terjadi dalam dunia ini. Yang lebih penting adalah saya, keluarga saya, kelompok saya, dan semuanya bicara tentang saya. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa kebanyakan orang tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain, betul? Dan yang lain bahkan tidak peduli perhatian untuk orang lain. Yang penting saya dulu, masa bodoh dengan orang lain. Saudara, itu artinya kita tidak tahu apa itu belas kasihan. Mari kita baca sama-sama teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Terjemahan King James Version menerjemahkan,
he was moved with compassion on them. So, saudara, kata yang digunakan dalam Alkitab compassion, atau lebih jelas di dalam bahasa aslinya sebenarnya bicara tentang intensil atau bowels lebih tepatnya. Atau pengertiannya apa ya? Dia bicara tentang bagian dalam perut kita. Kalau istilah splagchnizomai berasal dari kata dasar splagnon itu sebenarnya bicara tentang isi perut kita. So, saudara, apa itu? Karena di perut dalam filosofi pada masa itu dianggap sebagai pusat atau hasrat sesuatu yang jahat, seperti kemarahan, cinta. Tapi oleh orang Yahudi ini diputar balik dan dimengerti, lalu kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus kalimatnya, dipakai oleh Matius di dalam Injilnya, dan menjelaskan bahwa yang namanya bowels itu, intestines itu, atau splagchnizomai itu bicara tentang bukan pusat dari semua yang jahat, tetapi di dalam diri kita, di dalam perut kita, atau di dalam inner heart kita, itu ada pusat kasih yang lemah lembut, terutama ada kebaikan, kebajikan, belas kasihan. Dan oleh karena itu, belas kasihan yang lembut itu, yang penuh dengan kasih sayang itu ada di dalam bowels kita, dalam perut kita. Nah, apakah ini yang menjadi penyebab banyak wanita-wanita tergila-gila dengan laki-laki yang perutnya buncit? Karena di dalamnya penuh dengan belas kasihan, begitu? Makanya ketika ditanya di survei, mau laki-laki yang gambarnya seperti ini, yang six pack atau yang one pack? Nah, ini yang one pack katanya. So, saudara, atau istilah lainnya adalah bicara tentang tergerak di dalam hatinya, dari dalamnya. Tergerak bukan hanya yang dilihatnya karena penglihatannya, tetapi tergerak dalam hati, dia merindukan kasih sayang lembut itu, yang penuh belas kasihan, empathy, sympathy itu muncul nanti di dalam Injil sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris. So, saudara, tentu saja yang dimaksud itu adalah bicara tentang frasa yang lebih dalam, tentang perasaan kita, tentang feeling kita. Frasa tergerak oleh belas kasihan itu berarti tergerak dari bagian hati yang paling dalam. Tentunya bukan dari perut, tetapi dari hati paling dalam. Dia mau bicara tentang itu. Dan kata ini sebenarnya sama dengan ide yang kita gunakan di dalam ungkapan-ungkapan modern hari ini. Ya, dari hati saya yang paling dalam. Itu ungkapannya kan? Dari lubuk hati yang paling dalam, kami satu kecamatan mengucapkan selamat ulang tahun, kan begitu. Gitu ya. So, saudara, jadi belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu adalah berbagi perasaan dan keinginan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Dan memiliki hasrat, passion untuk membantu mereka dalam kebutuhan yang paling dalam dari apa yang mereka miliki. Jadi bukan hanya kebutuhan yang kelihatan, teman-teman, tapi kebutuhan yang paling dalam. Nah, itu sebab kata ini dimulai dengan kata eido. Minggu lalu kita udah belajar. Apa itu eido? Ada 8 kata melihat yang sudah kita belajar di minggu lalu, bukan? So, saudara, jadi bukan hanya sekedar optalmos, hanya melihat dengan lensa mata. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu bahwa bukti Kristus itu berbelas kasihan? Kita bisa lihat dalam beberapa contoh. Nanti saya akan tunjukkan juga ada video. Saudara, yang pertama, kita bisa melihat itu dari sikap Yesus yang melihat dan mendengar seorang penderita kusta yang menghampirinya. Saudara, dalam Markus 1 ayat 40-42 kita menemukan kisah itu. Memang dikatakan di sana orang kusta itu yang mendatangi. Ini bukan Yesus loh Pak yang mendatangi, tetapi orang kusta itu yang mendatangi Yesus. Tetapi jangan lupa, teks menjelaskan kepada kita bahwa Yesus di dalam belas kasihannya, itulah yang lebih dahulu berinisiatif, mengulurkan tangannya, menyentuh orang kusta itu, dan berkata,
aku mau, jadilah engkau tahir. Betul? Jadi tidak bisa bilang orang ini sembuh karena dia berinisiatif berseru. Enggak. Karena Tuhan mau berinisiatif datang, menyambutnya, dan merespon seruannya. Saudara, di saat orang lain menghindari yang najis, karena itulah hukum yang berlaku, supaya dia tidak terikut atau terpapar kenajisan. Tapi Yesus membiarkan dirinya didekati. Dia membuka dirinya kepada penderita kusta yang tidak bisa diterima oleh orang-orang pada masa itu. Saudara, dia bahkan mengulurkan tangannya, dia memeluknya. Seperti Bunda Teresa ya, almarhum. Tidak ada orang yang bersedia memeluk orang-orang yang begitu hina, penyakit lepra. Tapi Bunda Teresa mau hidup bersama dengan mereka sampai dia akhirnya mati oleh karena terpapar penyakit-penyakit orang-orang yang dilayaninya. Saudara, penderita kusta itu adalah gambaran kita manusia. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Sumi waktu itu. Ini adalah gambaran keberdosaan manusia. Kusta itu seperti dosa yang terpapar dalam diri kita, sehingga menyebabkan kita najis di hadapan Allah. Kita tidak layak bertemu dengan Allah. Tapi Allah membuka dirinya dan mengatakan, aku mau memulihkanmu, datanglah kepadaku. Orang kusta adalah orang yang dibuang, tidak dianggap oleh lingkungannya. Dia sedang menderita, dia berada dalam kesakitan, dan dia sedang menuju kepada kematian. Yesus dengan penuh belas kasihan kepada orang kusta ini, demikian juga kepada kita hari ini. Orang-orang kusta zaman modern, saudara dan saya, dia menghampiri kita dan berkata, aku mau. Dan dengan jamahannya yang lembut itu, dia berkata, diselamatkanlah engkau. Saudara, yang kedua, ada orang buta dicatat dalam Matius pasal 20. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang direbut oleh Yosua ketika dia mulai jadi pemimpin. Kota Yeriko juga menjadi tempat untuk sekolah tinggi teologi para nabi. Jadi STT ada di sana. Pasca orang Israel menguasai tanah perjanjian. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang kelima. Yeriko juga tempat di mana Elisa membuat mujizat di dalam pertolongan Tuhan untuk menyehatkan air. Sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang meninggal bayinya atau orang yang mati karena minumannya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-21. Dan di tempat yang sama pada saat Yesus ribuan tahun kemudian, Yesus melakukan hal yang sama. Mujizat. Tapi kali ini anak Allah yang hidup itu yang datang dan menunjukkan apa yang dia kerjakan itu. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia, oleh nabi sekalipun. Saudara, mereka berdua buta, tapi bisa mendengar dan bisa merasakan. Mereka, seperti minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa mereka diberikan Allah kepekaan. Karena tidak bisa melihat, dia diberi Tuhan kepekaan untuk bisa merasakan bahwa pemimpin ini, pengajar ini, guru ini berbeda. Karena mereka mendengar kalimat Tuhan Yesus yang begitu agung itu yang berkata, aku akan memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Mendengar kalimat itu, 2 orang buta itu begitu merasa berbeda, sehingga tidak banyak orang yang berani berseru kepada Yesus. Dan tidak banyak orang yang mereka dengar berani berkata seperti Yesus. Saudara, seruan hati yang penuh dengan compassion itu didengar oleh mereka. Dan akhirnya setelah seumur hidup mereka menderita di dalam kegelapan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, have mercy on us. 2 kali mereka berseru. Kalau kita lihat kalimatnya dengan berbagai tensi smooth dan seluruhnya dalam linguistiknya, kalimat ini memang berbeda dengan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9 ayat 36 atau belas kasihan. Ketika dia meminta belas kasihan,
bukan kalimat yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia mau bicara tentang bentuk yang lampau itu, saudara. Bentuk yang lampau itu apa? Sebagaimana nenek moyang kami dulu menikmati mujizat. Ya Tuhan, berikanlah mujizat-Mu hari ini di tempat yang sama ini seperti Engkau dulu berbuat kepada nenek moyang kami. Berikanlah belas kasihan-Mu seperti Engkau berbelas kasihan kepada nenek moyang kami. Karena Engkau sendiri berkata bahwa aku akan memberikan nyawaku bagi tebusan untuk banyak orang. Mereka meminta supaya optalmos mereka, mata mereka tidak lagi di dalam kegelapan. Saudara bisa membayangkan hidup di dalam kegelapan terus-menerus? Betapa menderitanya. Tapi menarik sekali saudara, kalimat Tuhan Yesus itu muncul, kata persis sama seperti Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Mereka meminta bukan splagizoma itu, tetapi Yesus dikatakan dengan jelas di dalam bagian ini. Yesus tergerak hatinya oleh compassion yang sama sebagaimana Matius pasal 9 ayat 36 kepada orang banyak yang terlantar itu. Persis perasaannya sama, moodnya sama, situasinya sama. Lalu dia menjamah mereka. Dan seketika itu juga mereka terbebas dari kegelapan. Saudara, dicatat bahwa Yesus bukan hanya have mercy on them, tetapi dijelaskan dengan teliti bahwa Yesus benar-benar punya compassion. Karena yang diberikan Tuhan jauh lebih daripada apa yang mereka minta. Betul? Yang mereka minta cuma bisa apa? Melihat. Tapi yang Tuhan berikan apa? Kebebasan dan keselamatan spiritual. Terang itu yang membawa mereka berjumpa dengan juru selamat. Saudara, memang orang yang diselamatkan terlebih dahulu harus dicelikkan mata rohaninya, betul? Dan tidak pernah Yesus menyembuhkan penyakit. Penyakitnya diadres lebih dahulu. Catat, Injil tidak pernah mencatat itu. Injil selalu mencatat, dia selalu menyelesaikan masalah paling dasar manusia. Compassion-nya tidak bicara tentang hanya penyakit luar yang tampak. Buta, kusta, tidak. Dia selalu melihat sampai kedalaman hati. Dosa manusia itu. Itu yang diselesaikan Allah. Dan Tuhan katakan, I have mercy on them. Tetapi dia menggunakan istilah, aku berbagi perasaan denganmu. Aku ingin mengasihi engkau seperti aku mengasihi banyak orang. Bukan hanya penglihatan, tapi kebebasan dari kegelapan yang selama ini mengurung mereka dalam penglihatan mereka. Betul? Kalau filosofis berkata, mata adalah jendela hati, betul? Saudara, bagaimana seseorang tidak bisa melihat apapun? Dia selalu dalam kegelapan. Maka, saudara pernah nggak bertanya kepada orang yang buta? Nih, bagus kan bunganya? Pernah? Itu namanya penghinaan, bukan? Loh, jangankan bilang bagus, aku nggak tahu warna apa, apalagi dia dari lahir, betul? Saudara, seorang yang bernama Albert Barnes dalam komentarinya berkata begini, tidak ada yang begitu buta selain dari mereka yang tidak mau melihat. Kalimat ini sangat tajam sekali, saudara. Yesus berbagi perasaan itu dan mengetahui kebutuhan dua orang itu hanya dari melihatnya? Tentu tidak. Tapi juga secara spiritualnya. Karena nyatanya di sekeliling mereka ada banyak orang yang melihat tapi tidak pernah mau memperhatikan apa yang mereka lihat, betul? Makanya Albert Barnes mengatakan jauh lebih sebenarnya buta, yang sangat buta, bukanlah orang buta, tetapi mereka yang tidak mau melihat sekalipun dia bisa melihat. Saudara, sebenarnya kita juga demikian. Secara fisik kita mungkin sehat, tapi secara spiritual banyak orang tidak bisa melihat juru selamat dengan jelas.
Ada banyak orang melihat juru selamat hanya sebatas guru, filsuf, seorang yang baik, tinggi moralnya dan seterusnya. Saudara, demikian juga kita saat ini, kita bahkan orang yang ada dalam Kristus pun seringkali dibutakan oleh dosa dengan apa yang dilihatnya, bukan? Tuhan berbagi perasaan dengan mereka dan juga dengan kita. Dia memiliki keinginan untuk semua orang terpenuhi kebutuhan paling dasar, yang paling dibutuhkannya. Dan dia memiliki keinginan untuk setiap kita berseru seperti mereka ini berseru, Lord, have mercy on us. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Saudara, kita harus lebih banyak berdoa kepada Tuhan dengan kalimat itu. Seringkali karena kita terlalu menganggap Allah itu penuh belas kasihan, kita berdoa seadanya, bukan? Kita tidak lagi bisa merasakan Allah itu betul-betul penuh dengan compassion itu, dengan belas kasihan itu. Maka pulang dari gereja, malam atau siang nanti sebelum makan, berdoalah, Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Saudara, dari sana kita bisa melihat anugerahnya yang besar. Yang ketiga, mari dengarkan dan perhatikan video ini. Weep not. Young man, I say unto thee, arise. Mother? A great prophet is risen up among us. God hath visited his people. Sudah bisa melihat itu? Sudah bisa melihat video itu? Bagaimana Yesus memiliki compassion itu? Saudara, Anda bisa melihat bagaimana wajah dari ibu itu? Ketika dia melihat anaknya dibangkitkan itu. Pertanyaan buat kita, ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, anak satu-satunya dari janda itu, anak yang menjadi pengharapan yang tunggal untuk dia, anak yang dibesarkannya, dan dia berharap akan ada yang menopang dia ketika dia besar nanti, dan dia bisa menikmati hari tuanya dengan baik. Dan ketika itu meninggal, tidak ada lagi apa yang dipikirkannya. Sekalipun banyak yang mengiringinya pergi untuk penguburannya, dia tidak bisa melihat ada pengharapan di sana. Saudara, ibu itu kehilangan pengharapan. Karena satu-satunya pengharapan yang dia punya ada di dalam keranda mayat itu. Dan sudah mati. Dan Yesus yang melihat itu, yang baru saja keluar dari pintu gerbang Nain itu, berpapasan dengan jenazah yang mau dibawa keluar kota itu. Dia melihat kebutuhan yang paling mendasar. Pertanyaannya, ketika anak itu dibangkitkan,
Anak muda itu dibangkitkan. Itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan anaknya kah? Ibunya kah? Atau siapa? Saudara-saudara, Yesus eido wanita itu. Kepentingannya bukan hanya anak itu dibangkitkan atau janda itu dihiburkan. Maka kalimat yang keluar dari mulut wanita itu sesuai dengan firman Allah, dia berkata, sesungguhnya Allah telah melawat kita. Lihat kalimat itu. Tuhan menjamah dengan belas kasihannya menyentuh bagian yang paling dalam itu. Kenapa? Yesus tahu apa itu kehilangan. Yesus mengerti perasaan dari wanita itu yang paling dalam. Ketiadaan pengharapan itu. Saudara, Yesus menyelesaikan sesuatu yang natural dengan supernatural. Yang tidak bisa kita rubah secara natural. Adakah yang memiliki pergumulan dengan wanita itu? Yang kehilangan pengharapannya dan berkata, harapanku sudah lama mati, Pak. Aku tak lagi bisa melihat hidup ini begitu baik. Aku tak punya lagi pengharapan, Pak. Saudara, Yesus eido kita. Yesus melihat kita dari kedalaman hati kita. Yang paling kita butuhkan adalah pengharapan itu. Maka Yesus berkata dengan jelas, jangan menangis lagi, ibu. Kalimat jangan menangis lagi itu artinya, berhentilah untuk kehilangan pengharapan. Karena air mata yang menetes itu adalah tanda bahwa tiada lagi yang bisa diharapkannya. Saudara, masih ada banyak bukti dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Bagaimana Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Katanya persis kata yang sama dengan Matius 9 ayat 36. Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan kepada semua orang yang sakit. Tentu bukan karena sakitnya, tapi ada kebutuhan yang lebih dalam dari itu. Yesus digerakkan oleh orang-orang yang lumpuh, yang timpang, yang tidak punya makanan. Saudara, pertanyaannya, apa sih yang memotivasi Yesus ini punya belas kasihan? Dengan cepat pasti kita akan bilang, ya dia memang Allah yang penuh kasih, Allah adalah kasih, betul. Tapi saudara, salah satu alasan Allah mengekspresikan rasa belas kasihannya, tergerak hatinya bukan hanya karena dia Allah, tetapi karena pengalaman hidupnya sendiri. Yang sudah dialaminya maupun yang sedang dialaminya dan akan dialaminya pada saat itu. Saudara, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 berkata, Yesus itu adalah imam besar kita, betul? Imam besar kita itu adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, dia mengalami apa yang Anda dan saya alami. Dia merasakan apa yang Anda dan saya rasakan. Dia bahkan mengalami pencobaan. Hanya bedanya kita dengan dia, pagi-pagi benar dia sudah pergi berdoa. Kalau kita pagi-pagi benar kita sudah berbuat dosa. Berdoa dan berdosa memang beda tipis. Aku gak berdosa, Pak, aku cuma marah aja sama anak-anak kalau berantakan di rumah, sama itu. Saudara, kehidupan Yesus sangat sulit ia jalani. Ia tumbuh dan hidup dan mati dalam kemiskinan, dalam kehinaan, betul? Buktinya apa, Pak? Nah, ini tanya terus. Dari tadi saya jawab sendiri kan. Memang metode khotbah ada yang begitu kan. Saudara, apa buktinya? Coba kita lihat sama-sama fakta-faktanya dalam Alkitab. Yang pertama, persembahan mereka dicatat oleh Lukas pasal 2 ayat yang ke-24. Persembahan mereka adalah persembahan dalam kategori di dalam hukum Yahudi adalah persembahan orang-orang miskin. Saudara, persembahannya adalah persembahan hanya sepasang burung tekukur. 2 ekor burung merpati. Itu pun anakan. Aduh, kalau di Indonesia kan burung dara pun dimakan ya. Kalau anak burung dara, aduh, itu cuma ngotor-ngotorin gigi kan.
apalagi yang kecil kan. Tapi coba perhatikan, kurban itu, kurban berdasar hukum Taurat itu adalah persembahan yang paling kecil untuk orang miskin. Even untuk mempersembahkan sesuatu, dia tidak memiliki, bukan pelit. Tapi kalau orang sekarang, yang paling kecil dia cari dalam dompetnya. Betul enggak? Nggak pernah ada yang paling besar dikasih kan? Terus saudara, bukan karena dia miskin, dia memberi sedikit. Tapi karena dia tidak ingin jadi miskin, maka dia kasih sedikit. Begitu kan orang masa kini? Saya berkali-kali berkata, tidak ada orang yang memberi persembahan jadi miskin. Justru orang yang tidak memberi persembahan, itu tanda dia miskin. Kedua, kehidupannya. Kehidupannya juga dia gambarkan, dan Yesus sendiri berkata dengan jelas bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan berkata kepada seorang yang ingin mengikut Yesus, tapi berkata, tenang, ya biarkanlah aku pulang dahulu kepada ayahku. Kenapa? Karena dia akan dapat warisan. Yesus katakan, kalau mau ikut aku dan berharap kau akan memiliki sesuatu baru ikut aku, ingat, mengikut aku seperti seorang yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, lebih miskin dari serigala, apalagi burung. Saudara, burung itu semiskin-miskinnya, dia nggak mampu bayar yacing, dia tetap punya sarang. Betul ya? Lah kita kan di Jepang ini ya, tinggalnya kan memang sudah menderita ya. Ya, beberapa lah ya, nggak semua. Rumah kita kan RSSSS ya, tipenya ya. Bukan 364255. RSS itu apa maksudnya, Pak? Rumah sangat sederhana, sangat susah selonjoran. 2-3 langkah udah habis kan dari depan sampai ke belakang kan. Geser dikit, senggolan kita sama istri kan. Tetapi saudara, kalau kita mengeluh hanya karena itu, belajarlah dari Tuhan Yesus kan. Yang ketiga, Yesus ketika dia mati, satu-satunya benda yang dimilikinya ketika dia mati, itu pun dirampas darinya. Aduh, ngeri banget hidup Tuhan Yesus kita ini ya. Diambil oleh orang-orang yang menyalibkannya, diundi pula. Itu sebuah kehinaan, bukan? Saudara, dia tahu apa itu kesendirian. Dia mengalami kesendirian, dia kesepian, dia sendirian. Karena firman Allah berkata dalam Matius 14 ayat yang ke-23, dikatakan ketika hari sudah malami sendirian, ketika banyak orang itu disuruhnya kembali dia pergi. Ya memang dia pengen sendiri, iya. Tetapi saudara, sebagai seorang manusia, karena Yesus 100% manusia, kita kalau rame-rame, apalagi orang yang ekstrovert kan, begitu rame, energinya seperti dicas 1000%. Begitu orang bubar, sepi, sedih. Saudara, Yesus bukan hanya sendirian, Yesus tinggal sendirian di darat. Murid-muridnya mendahuluinya, meninggalkannya. Yesus mengerti apa yang dialaminya dalam perlakuannya orang-orang kepadanya. Dia dianiaya, dibenci. Maka kalau kita cuma dihina, dijelek-jelekin, difitnah, nggak apa-apa. Itu baru 0,01% dari apa yang Yesus alami, betul? Yesus dicambuk kan, diludahi, secara bersamaan diberikan beban yang berat. Kan begitu. Saudara, Yesus ditolak, ditinggalkan. Saudara, tidak ada yang lebih sakit ketika sahabat sendiri mengkhianati kita, betul nggak? Betul ya? Makin lebih sakit karena kita disakiti oleh orang-orang yang dekat dengan kita, apalagi pasangan kita. Aduh, lukanya dalam banget. Itu namanya luka batin. Atau batinnya terluka. Itu tidak cukup konseling 2-3 kali oleh profesional. Itu bahkan butuh belasan tahun untuk bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena yang menyakitinya adalah orang terdekatnya. Maka pasangan suami istri, jangan sakiti pasanganmu.
Kalau kata-kata kita menyakiti pasangan kita, maka perbuatan kita harus menutupi kata-kata kita. Satu kali Anda menyakiti pasangan, maka berbuatlah lebih besar daripada kata-kata itu. Ya, kalau kita merendahkannya, besok belikanlah emas berlian buatnya. Bangkrutlah aku Pak, ya maka jangan sakiti. Kan begitu. Bagaimana kalau perempuan Pak? Kalau dia marah, masakkanlah masakan kesukaannya. Tapi habis uang belanja, makanya jangan menyakiti kan. Saudara, Yesus bahkan mengalami banyak kepahitan di dalam pelayanannya. Dia mengalami banyak kesedihan. Dia ditinggalkan orang yang berjanji. Kemanapun kau pergi, ke situ aku pergi. Di mana kau berada, di situ aku berada. Mantap kali kan? Banyak orang Kristen kayak Petrus kan? Tidak sekalipun kami meninggalkan engkau ya Tuhan. Siapa yang berani mengambil engkau? Aku ada di depan. Kalau ngomong kan jagoan dia kan. Tapi begitu peristiwa itu datang, yang lebih dulu kabur siapa? Bahkan anak-anak muda belia pun bertanya kepadanya. Dia mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Saudara, Yesus mengalami pencobaan. Berat sekali. Pencobaannya bukan hanya tidak makan, tapi pencobaannya banyak, bukan hanya di padang gurun. Saudara, Yesus tahu apa itu penderitaan. Pada dasarnya Yesus mengerti apa itu aniaya, kesepian, kesendirian. Tetapi menariknya saudara, dia tidak mendendam. Dia tidak sekalipun mendendam. Tapi justru melalui kesakitan yang dia alami dari orang lain itu, dia masuk ke sana, dari luka itu, untuk menjamah seluruh umat manusia. Aduh, indah sekali ya. Kok Tuhan tidak benci kita ya? Padahal berkali-kali kita bikin komitmen setiap tahun baru. Baru 10 hari sesudah tahun baru. Bagi orang Batak, Januari tanggal 1, perantaran 31 malam sampai tanggal 1, biasanya banyak mengaku dosa itu kan. Dengan air mata, ditambah dengan pelukan cipika-cipiki kan, lengkap itu kan. Maafkan aku, Mak. Aku yang curi uangmu itu. Oh, kaunya? Nggak boleh marah, kan ini pengakuan dosa. Oke, jangan lagi bikin gitu ya nak. Maafkan Mama juga karena tidak memberikanmu uang jajan yang proper. Iya Mak, besok tambahin budgetnya Mak. Setelah minta maaf, baru 5 hari sudah bikin lagi, kenapa? Karena depositnya sudah kosong. Ketika saya tanya, kok bikin lagi? Ya nanti tahun baru apa pengakuan dosanya? Simple minded. Saudara, tapi dia tidak mendendam. Saudara, dia dapat merasakan apa kesakitan kita. Dan yang paling sering saya dengar dan saya layani adalah ketika kita mengalami apa yang jahat dari orang lain. Kita berkata, jahat sekali orang itu kepada saya Pak. Lalu saya katakan, oke, berdoalah kepada Tuhan dan ampunilah dia. Enggak Pak, enggak mau aku. Saudara, baru beberapa detik yang lalu dia berkata, jahat sekali orang itu. Dan waktu saya katakan ampunilah dia seperti Tuhan mengampunimu, dia katakan, no! Tanpa dia sadari, dia sedang berlaku jahat sebagaimana dia menghujat orang yang jahat kepada dia. Tadi dia korban, dalam beberapa detik kemudian dia pelaku kejahatan yang sama. Betul? Kita korban sekaligus pelaku kejahatan kepada orang lain. Itulah kita. Yesus tidak demikian. Dia korban, tapi dia juga penyelamat kita. Amin. Dia menjadi korban pengganti untuk Anda dan saya. Amin. Saudara, Yesus menutup semua perlakuan buruk itu dengan belas kasihan. Dia menyimpan semua luka itu, menggantinya, masuk ke dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kepada siapa? Ya. Nah, ini kalimatnya ini. Ada satu kalimat yang baik sekali. Seorang pendeta dari Oak Hills, namanya Max Lucado. Dia menulis dalam bukunya, You Changed My Life. Dia berkata begini, aku memilih kebaikan. Aku akan berbuat baik kepada orang miskin, karena mereka sendirian di dunia ini. Aku
memilih untuk berbuat baik kepada orang kaya karena mereka ketakutan. Takut mungkin hilang hartanya. Aku akan tetap berbuat baik kepada semua orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena begitulah Allah memperlakukan aku. Keren ya? Max Lucado mencatat dengan jelas. Aku berbuat baik kepada orang lain sekalipun orang tidak berbuat baik kepada aku. Kenapa? Karena itulah perlakuan Yesus kepadaku. Itulah yang seharusnya kita lakukan, bukan? Compassion itu, belas kasihan itu. Kenapa? Kuncinya karena itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. So, mengapa engkau harus lebih hebat dari Tuhan Yesus dan berkata, aku gak mau melakukan itu. Itu kan Tuhan Yesus, dia kan Allah. Yes, dia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia 100% yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. So, saudara, tidak jarang kita melihat ada orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita. Justru kita anggap sebagai orang yang harus dijauhi. Betul enggak? Tapi Yesus tidak. Sasaran belas kasihan Yesus itu ditujukan kepada orang berdosa. Yesus memahami kebutuhan lapisan-lapisan orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu bagi kita tantangan. Karena kita biasanya punya compassion kepada standar tertentu. Kalau dia orang kaya, beda lah itu. Ya, banyak saya dengar begitu. Teman-teman saya di Indonesia, teman-teman SMA dulu. Kok nggak ke gereja lagi? Mentang-mentang kau udah pendeta ya. Kenapa? Banyak kali di gerejaku, pendeta hanya kunjungi yang kaya-kaya. Kalau udah masuk ke ganggang, nggak mau dia datang. Ya, baru persekutuan di rumahnya, majelis sudah ingatkan, jangan lupa ya, amplop buat pendeta. Belum mulai pelayanan. Saya sedih sekali mendengar itu. Maka tidak heran ada orang kalau saya pulang ke Indonesia selalu bertanya, enak ya pendeta di Jepang? Pasti salam tempelnya tebal-tebal. Jepang nggak ada ya budaya tips. Nggak ada. Even ada, Anda boleh tanya. Hamba Tuhan di GI3, tidak ada yang mau menerimanya. So, saudara, tidak jarang kita hanya berbelas kasihan kepada orang yang menurut pandangan dan perhitungan kita punya prospek akan bisa mengasihi kita lagi kemudian di masa depan, betul enggak? Iya dong. Ini kemungkinan bisa menolong saya di masa depan, sekarang saya tolong dia mumpung dia lagi susah. Nanti dia balas budi kepada saya. Kalau itu belas kasihan itu bukan belas kasihan. Justru yang perlu dibelas kasihani kita, karena kita berbuat belas kasihan kepada orang lain supaya dia berbelas kasihan kepada kita. Kita yang perlu ditolong. Masalah dalam hati kita itu. Atau kita berbelas kasihan dengan harapan bahwa masa depan mungkin bukan dia, tapi Tuhan akan siapkan orang lain untuk menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Kan ada konsep tabur tuai, Pak. Iya, tidak salah itu. Alkitab mencatat itu. Tetapi kalau itu menjadi motivasi kita untuk melakukan compassionate itu, belas kasihan kepada orang lain yang menggerakkan kita, maka layak kala itu disebut belas kasihan. Kalau itu yang kita pikirkan. So, saudara, nah sebenarnya yang paling kasihan itu adalah kita menggunakan belas kasihan untuk mengasihani kita sendiri. Betul kan? Itu investasi kan? Maka ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang bilang, beri kepada Tuhan, beri kepada sesama, itu investasimu. Loh, no. So, saudara, dalam teks yang kita baca ini, kita belajar, mereka yang sakit, Allah berbelas kasihan kepada mereka. Mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mencari kebenaran, the seekers itu, Tuhan juga belas kasihan kepadanya. Nah, the seekers ini paling banyak di gereja kita. Minggu depan kita belajar. Banyak orang datang ke gereja, bukan karena ingin ke gereja, karena ingin tahu apa sih itu gereja, ingin mencari tahu. Tapi begitu sampai di gereja, oh cuma begitu doang. Dia nggak menemukan kesan apapun di gereja. Maka hati-hati, Yesus berbelas kasihan kepada orang seperti ini. Terus saudara, mengapa Yesus melakukan ini semua? Kepada banyak orang, segala macam situasi dan kondisi. Saudara, apa sih alasan belas kasihan Tuhan? Kenapa sih Yesus bisa, dia tahu semua kelemahan kita, tapi pada saat yang sama, pengetahuannya akan kelemahan kita tidak membuat dia kemudian kurang belas kasihan kepada kita, betul enggak? Kalau kita tahu orang ini jahat, orang ini pernah menyakiti kita, pengetahuan itu akan menghalangi kita berbuat kasih kepada dia, benar gak sih? Ya enggak usah saudara, saya juga begitu kadang-kadang. Oh, ini dia yang kemarin itu kan.
juga. Tapi Tuhan tegur juga, bertobat kau. Oh ya Tuhan, sorry. Ya, maaf Tuhan, maaf. Saudara, tapi Yesus tidak begitu. Dia tidak mengurangi belas kasihannya karena pengetahuannya tentang apa kita, siapa kita, dan apa yang kita perbuat. Ada banyak orang berbelas kasihan tapi untuk mempermalukan orang lain yang dibelas kasihaninya. Saudara, apa alasan belas kasihan Tuhan? Yang pertama, untuk mengajar para murid. Saudara, para murid ini belum memiliki belas kasihan. Dalam teks yang kita baca itu, seluruh Injil banyak mencatat, tadi kita sudah baca ya, tergerak hati dengan belas kasihan, tergerak hati dengan belas kasihan. Yesus mau mengajar murid-murid. Saudara perhatikan dalam Lukas pasal 9 ayat 54, ini ada kisah yang sangat menarik sekali. Ketika Yesus mau pergi menuju ke satu tempat, tapi lewat Samaria, desa, ada satu desa di Samaria. Terus orang Samaria menolak, jangan lewat sini. Orang Yahudi ngapain lewat sini? Kita kan gak berteman, kita kan gak bestie gitu. Lalu kemudian murid-muridnya lebih galak daripada Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes bilang apa? Tuhan, bagaimana? Kalau kita panggil sorga, kita bunuh mereka semua. Keren banget ya. Ada gak teman kita begitu? Kalau kita disakiti, mau kusikat mereka semua? Aku selesaikan dia, cuma 2 kilo ya ku kasih katanya. Saudara, murid-murid belum mengerti, bahkan tidak punya compassionate itu. Dan kalau kita melihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-34 sampai 36, ketika orang banyak itu datang mengikuti mereka berbondong-bondong dan tiba waktu mulai malam, mereka udah kelaparan. Murid-murid bilang apa? Tuhan Yesus, suruh pulang aja. Enak aja dikasih makan. Emang gue nenek moyang lu? Kira-kira begitulah mungkin percakapannya. Suruh pulang. Yesus bilang apa? What? Are you insane? Mungkin kalau sekarang begitu ya. Are you crazy? Yesus berkata, no, kamu harus kasih makan. Mereka nggak punya compassionate. Para murid tidak memiliki belas kasihan itu. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak bisa melihat seperti Yesus melihat. Mereka nggak bisa memahami kebutuhan, bahkan yang paling luar tidak bisa. Kepekaan itu nggak ada gitu. Saudara, compassion itu bisa kelihatan. Pak Sumi kemarin kesaksian ya tentang Pak Sumi mau pergi ke Mitsukaido, ke Minami Baraki, lalu ada yang peka, memberikan payung, mengantar ke bawah. Itu namanya compassionate. Kalau ada orang lagi berduka, bersedih, udah meneteskan air mata, jangan ditonton, kasih tisu. Itu kan salah satu compassionate kan. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita usap punggungnya, kita pukul dia. Itu bukan compassionate. Kalau ada orang berduka, maafkan saya. Kalau ada orang berduka, ikutlah dalam penghiburannya. Karena 1 Tesalonika pasal 4 berkata kan, hiburkanlah mereka dengan perkataan-perkataan firman Allah. Tanggung jawab kita untuk punya compassionate itu. Tapi begitu ada ibadah penghiburan kan bilang, aduh saya sibuk mau makan siang. Kan gak ada compassionate dalam hati kita. Kita pikir, kan dia yang berduka, bukan geng saya, bukan kelompok saya, bukan teman saya gak kenal juga kok. No, suatu waktu kau akan mengalaminya. Saudara, mereka terlalu sibuk dengan kehidupan yang mereka alami, mereka jalani, mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka berpikir untuk menjangkau keluar saja di lingkungan mereka aja. Udah kita aja yang makan, mereka gak mungkin kita kasih makan. Berapa banyak uang pun habis itu, gak sanggup kita memberi mereka makan. Saudara, ini bukan hanya menyedihkan, ini mengerikan. Kenapa? Karena murid melihat tiap hari compassionate-nya Yesus, tapi mereka gak pernah belajar dari itu. Jangan jadi orang Kristen seperti itu, saudara. Itulah alasan mengapa Tuhan mempertunjukkan compassionate-nya. Tapi mengapa? Yang kedua, supaya Yesus menjadi teladan dan mereka meneladankan apa yang Yesus ajarkan itu dan mulai mempraktekkan apa yang bisa mereka kerjakan. Yesus simple kan? Dia mengatakan dalam perkataannya atau perbuatannya atau sikapnya dipertunjukkan. Tergeraklah hati Yesus, itu kan dicatat oleh Matius. Berarti Matius memperhatikan, betul? Matius memperhatikan gelagatnya, lalu
dalam inspirasi Roh Kudus itu dia mencatat, di dalam detailnya itu dia katakan Yesus penuh dengan compassion, dia menulis, menjamah, menyentuh, meraih, berkata-kata. Semua itu ditulis dengan detail dalam pimpinan inspirasi Roh Kudus itu supaya kita bisa belajar. Dia ingin supaya kita mulai melakukannya. Mulai hari ini, mari kita coba belajar untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam compassionate-nya Tuhan Yesus itu. Saudara, kalimat yang sangat penting sekali yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus pasca kebangkitan Kristus. Dia berkata sampai 3 kali, Simon, Yesus tidak menggunakan Petrus. Sampai pasal 21 lewat, dia tidak pernah menggunakan nama Petrus. Dia selalu menggunakan nama Simon. Padahal Tuhan memberikan Simon itu nama baru ketika dia dipanggil menjadi murid Kristus. Namanya adalah Petrus. Tapi dia masih berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Simon sedih. Lalu dia berkata, God, you know how I love you. Lalu Yesus berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku, kalimatnya apa? Gembalakanlah. Perilaku menggembalakan. Itu bosko itu, bahasa Yunaninya. Itu bicara tentang compassionate, seorang yang punya belas kasihan kepada orang yang dilayaninya. Lalu apa kesimpulan kita hari ini? Saya mau menutup khotbah ini dengan satu kisah tentang Bill dan Mark. Kalau ada kesamaan nama, ini bukan disengaja. Ini memang kisahnya namanya Bill dan Mark. Kenapa suaranya? Bill dan Mark itu adalah 2 orang anak kecil, ilustrasinya di gambar ini, yang satu sekolah, satu SMP. Hari itu Mark melihat ada seorang anak laki-laki yang tidak dia terlalu dekat, jarang dia komunikasi, membawa semua barang perlengkapannya, saking kerepotannya dia tersandung karena terburu-buru, berantakan semua barangnya. Lalu Mark mendekatinya dan membantu mengumpulkan barang-barangnya. Berat sekali, semua perlengkapannya, pokoknya isi lokernya dibawa semua. Padahal hari itu bukan hari terakhir sekolah, itu baru mulai masuk sekolah. Mark membantunya membawa barang-barangnya sampai ke rumahnya, ternyata dia adalah tetangganya. Sampai ke rumahnya, sampai di rumah, Bill menghargai perbuatan Mark, lalu mengajaknya, yuk minum dulu Coke, minum Coca-Cola. Ayo, dia minum. Dan dalam percakapannya waktu dia minum, Bill terbuka bahwa dia membawa semua barang-barangnya pulang karena dia mengalami hati yang sangat berat sekali. Dia sedih, dia putus asa, dan baru saja diputuskan pacarnya. Dia punya masalah akademik. Dan dia sudah membersihkan seluruh lokernya di sekolah. Walaupun mereka bukan teman baik, tapi mereka berkomunikasi dan percakapan hari itu selesai sampai di situ. Dan kemudian ketika mereka ketemu pada waktu SMA dan perkuliahan, udah gede. Saudara, dia cerita, Mark, do you know? Apaan? Tahu apa? Tahu nggak? Waktu SMP dulu, waktu aku jatuh dan kau membantu aku dan membawa semua barangku ke rumah dan kita minum dan aku sampaikan aku putus asa. Pada hari itu, sesungguhnya alasan aku membawa semua barang-barangku adalah aku ingin bunuh diri. Aku sudah siapkan pil tidur begitu banyak di rumah dan aku berniat untuk mengakhiri hidupku hari itu. Tapi karena engkau membantuku dan bercakap dengan hangat kepadaku, bahkan mau menemaniku minum Coca-Cola hanya beberapa menit saja dan mau mendengarkan semua keluh kesahku, hari itu aku tidak jadi untuk membunuh diri. Kalimatnya dengan jelas dia katakan,
Mark, your compassion has moved and changed my heart and make decision in the bottom of my heart. I will keep going until God calling me to heaven. Saudara, Mark kaget sekali. Hanya karena membantu orang yang jatuh, membawa bukunya, membebaskan orang dari keputusasaan. Saudara, apa yang kita bisa ambil hikmat dari kisah ini? Kalau tindakan sekecil itu dan kelihatannya tidak penting, bisa menyatakan kembali api kehidupan yang sudah mulai hilang. Bisa menginspirasi orang untuk bisa bangkit dan maju lagi mengikut Tuhan. Apa yang menghalangi Anda dan saya untuk punya compassionate kepada orang lain? Mungkin hari itu orang itu terakhir kali yang berbicara kepada manusia sesamanya di luar dirinya adalah kita. Gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Berikanlah belas kasihan kepada mereka. Saudara, maukah engkau memiliki belas kasihan seperti Yesus memiliki belas kasihan? Maukah engkau melakukan apa yang Yesus lakukan? Maukah engkau belajar dari apa yang dikatakan firman Allah? Karena yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah persembahan, tapi apa? Belas kasihan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dalam doa kita, berkatalah kepadanya, berikanlah kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang penuh belas kasihan. Berikan kepekaan kepada kami. Berikan kami hati seperti hatinya Mark. Bisa menolong Bills lepas dari kematian. Tindakan yang kecil menginspirasi orang untuk bisa bangkit kembali. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mohon kepadamu, tolonglah kami untuk bisa memiliki belas kasihan. Belas kasihan yang dipertontonkan Tuhan, yang dipraktekkan Tuhan di depan para murid, di hadapan banyak orang, dan diajarkan melalui firman dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Hari ini kami belajar bahwa tindakan yang sederhana, yang simpel sekalipun begitu berarti di hadapan Tuhan, membuat orang mendapatkan inspirasi untuk hidup dan melanjutkan perjuangannya. Tuhan, pakailah kami. Berikanlah kami hati-Mu, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh kepekaan. Mungkin kami selama ini kurang peka terhadap orang-orang di sekitar kami yang memiliki kebutuhan. Kami hanya melihat selayaknya dunia melihat, sehingga kami bersikap seperti dunia bersikap. Di dalam dunia tidak ada belas kasihan. Di dalam dunia tidak peduli belas kasihan. Yang diperdulikan hanyalah diri sendiri dan kepentingannya. Tolong kami Tuhan, kami adalah anak-anak terang, orang yang hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami untuk mengerti, melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh hari ini. Mengingat untuk Bapak Chandra yang masih dirawat di rumah sakit. Mengingat untuk adik Rahel yang juga masih dalam proses pemulihan pasca mengalami sakit influenza tipe B. Kami berdoa mengingat Pak Markus yang hari ini dirawat intensif di rumah sakit untuk beberapa minggu ke depan. Tuhan, berbelas kasihanlah. Tolonglah jemaat-Mu ini, anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang masih dalam proses pemulihan, Ibu Ellen, Bapak Stephen, Bu Windy. Kami berdoa, bahkan seluruh anggota keluarga kami, suami maupun istri kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit yang serius, dalam nama Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah. Kuatkanlah mereka untuk menanggung rasa sakit sampai Tuhan memberikan kesembuhan secara total dalam kehidupan mereka.
Tolong mereka melalui rasa sakit itu mengingatkan akan Tuhan, dan di dalam kelemahan anugerah Tuhan boleh makin nyata dan mata mereka boleh makin jelas. Melalui air mata yang menetes itu membasuh setiap lensa mata, mata hati seluruh jemaatmu untuk bisa melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tolong berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang tengah bekerja, tidak bisa mengambil libur untuk beribadah. Tolong mereka, supaya mereka tetap mengingat akan Engkau. Hari ini di Jepang juga tengah melakukan tanggung jawab sebagai seorang warga negara dari bangsa Indonesia untuk menunaikan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan sesuai firman Allah, menentukan pilihan sebagai tanggung jawab warga negara yang baik. Tuhan pimpin seluruh umatmu yang mengambil tanggung jawab itu, melakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik, menentukan pilihan dengan baik dan bijaksana, dengan penuh rasionalitas. Tuhan pimpin sejarah bangsa Indonesia ke depan dipimpin oleh orang-orang yang mencintai rakyatnya, kesejahteraan bangsanya, dan masa depan negaranya. Jauhkan dari orang-orang yang jahat, jauhkan dari orang-orang yang berpikir untuk mengambil keuntungan. Tuhan pimpinlah bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh saudara kami yang berulang tahun, Ucok, Ibu Ita Siregar, Ibu Windy Arianto, Ibu Rina Tarigan. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk semua saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkatilah, Tuhan pimpinlah dan mampukanlah supaya dalam menapaki usia yang Tuhan karuniakan itu boleh menapakinya dengan cinta akan Tuhan dan tetap hidup di dalam hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tolonglah Tuhan, mampukanlah mereka. Kami mau berdoa menyerahkan untuk hari ini baptisan anak dan juga penyerahan anak yang akan kami lakukan. Kami semua mendukung di dalam permohonan doa kami, dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan akan dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.